Halo Sobat IMTV. Ada patah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalin aku Mufid. Dan aku Afifah. Kembali dengan kami di acara Sobo Kampung Ora Wedi Blusuan. Halo Sobat IMTV, nggak kerasa nih udah weekend aja. Kalian udah ada rencana belum nih weekend mau kemana? Kemana ya Pak weekend kali ini? Nah kalau belum, ayo ikut kita jalan-jalan. Tapi kali ini kita jalan-jalannya nggak cuma having fun loh. Jadi di sini kita bisa belajar banyak sejarah. Wah, baru banget tuh. Emang kemana tempatnya Pak? Nah, kamu tahu Mall Paragon nggak? Mall Paragon, itu Iya. kan yang mall di Semarang Kota kan? Nah bener banget. Jadi jangan salah, di tengah-tengah kota Semarang ini ternyata ada kampung tertua loh. Nah, kampung ini menyimpan banyak banget sejarah. Jadi nama kampung ini itu Kampung Sekayu. Nah, penasaran nggak? Penasaran banget nih Pak. Terus kita berduaan aja nih. Tunggu dulu. Wah. Jadi kali ini kita kesana itu nggak cuma berdua loh. Jadi kali ini kita bakal ditemenin sama Bapak Ari. Pak Ari. Nah, mungkin langsung aja yuk kita kesana. Ayo kita langsung ke lokasi. Oh iya, ini kita sekarang berada di ruang utama Masjid Sekayu ya. Secara fisik kita melihat bahwa ini adalah di antara peninggalan yang masih terjaga. Empat soko masjid ini di pembangunan terakhir tahun 2020, tahun 2004 itu untuk menjaga dari kerapian dan menjaga dari keutuhan itu berinisiatif takmir melapisi seperti Masjid Kadilangu Demak. Sesungguhnya di dalamnya ini ukuran kurang lebih 40 sampai 50 cm. Ini tebel banget ya Pak? Tebal banget. Nah, kok banyak tamu yang datang ke Masjid Sekayu ini melihat posisinya kan miring, Cok. Iya. Posisinya miring gitu ya. Posisinya miring karena ketika proses pembangunan masjid ini, satu soko utama sebelah kanan ini tidak mau dipindah. Tidak mau dipindah dengan berbagai cara, tidak mau dipindah. Akhirnya takmir bersepakat dengan beberapa tukang bangunan, ya sudah posisinya ngikutin yang sebelah kanan saja. Ini nggak mau dipindah. Inginnya kita segi empat gitu. Enak gitu. Ini kan coba miring kan, posisinya miring. Kenapa? Karena waktu itu terjadi diskusi hangat dari para umarok dan ulama. Akhirnya menyepakati ada sih memang yang tidak sepakat untuk perluasan ini ekor masjid dulu nggak seperti ini. Ini hampir semua dulu ini tempat pemakaman orang-orang dulu yang dimakamkan di sekitar masjid, kan ciri-ciri masjid tua begitu. Iya. Nah, ini kemudian para ulama sepakat karena kebutuhan perluasan masjid ini akhirnya kita perluas. Ini makam-makam ini kita perluas, kita kerja, kita ambil. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat dua makam pendiri ya yang ditengarai oleh beberapa tokoh kita ini, Mbah Kamal dan sisa-sisa tengkorak, kemudian balun dan seterusnya tulang itu kita simbolkan ke Mbah Salim. Mbah Salim itu adalah kepala desa pertama di Kampung Sekayu. Kemudian kalau Mbah Kamal itu muridnya Sunan Gunung Jati yang waktu itu ditugasi untuk membantu memilih kayu-kayu terbaik yang dikirim ke Masjid Kadilangu. Katanya Sekayu ini identik ya dengan kayu Pak? Ya, makanya kan ini Kayu terbaik. Nah, ini mungkin di antara yang masih terjaga. Nah, nanti kalau dari luar kita bisa lihat yang masih terjaga juga oleh Balai Museum Jakarta itu adalah mustokonya. Mustokonya yang atas itu masih terjaga. Panasan berarti ini kuat banget ya Pak? Itu udah berapa tahun berarti Pak? Kalau pernyataan dari Balai Pustaka Jakarta itu, Balai Museum Jakarta itu mengatakan bahwa masjid ini kurang lebih 1417, lebih tua daripada Masjid Kadilangu Demak. Kalau Masjid Kadilangu Demak kan 1420, nah ini 1417. Makanya Sekayu ini identik dengan pekayu. Kayu-kayu yang terbaik dulu dipilih di bawah sana. Kita sekarang menyaksikan ya beberapa saksi sejarah selain masjid, bangunan-bangunan tua yang masih terjaga sampai hari ini. Kita bisa lihat dari depannya. Monggo. Ayo, sobat.
Setelah ini kita ingin menyaksikan beberapa bangunan yang juga sama-sama bersejarah dan tua di sekitar masjid, yang itu menjadi saksi bahwa di Sekayu ini betul-betul adalah tempat pekayon. Ayo, Wow. kita lihat. Ayo teman-teman, sobat kam. Nah, ini di antara bangunan tua yang ada di Sekayu, dan ini adalah kepala desa dulu. Ini bakal lihat nih, bangunan kayu ini masuk utuh. Sampai ke belakang temboknya juga kayu. Itu berarti udah berapa tahun, Pak? Ini kurang lebih, kalau saya pernah diskusi dengan ini, menantu, kurang lebih bisa sampai 300-an tahun bangunan ini. Kalau ini tambahan karena khawatir roboh. Nah, itu bangunan masih utuh, karakternya begitu, masih utuh, masih tegak. Gitu. Ini salah satu dulu, ini kepala desa di Sekayu ini. Nah, ini dua makam yang disimbolkan, ya. Ada Mbah Kiai Kamal, ada Mbah Salim. Ketika terjadi perluasan masjid tadi, nah ini ketika terjadi penggalian itu ada satu mayat yang masih utuh, rambutnya panjang, masih utuh, diperkirakan itu Mbah Kiai Kamal, ya. Kemudian tulang-tulang yang lainnya disimbolkan ke Mbah Salim. Gitu, para ulama waktu itu sepakat seperti itu. Nah, ini dua saksi sejarah makam ini juga banyak yang ziarah di sini, Mbah Kiai Kamal sama Mbah Salim. Mbah Salim. Itu termasuk juga dari pendiri Sekayu ya, Pak? Ya, pendiri Ulama. Sekayu mungkin disimbolkan ke Mbah Salim. Iya. Kalau Mbah Kiai Kamal pendiri masjid. Nah, sekarang kita Iya. lanjutin lagi satu lagi rumah yang masih utuh sampai lantainya, yang juga jadi studi arsitektur, studi bangunan, rumah tua Sekayu ini juga. Ini jalan Sekayu Keramat Jati. Jatinya keramat. Cantik banget ya kok tempatnya. Nah, ini Banget ya. ya walaupun berada di tengah kota asli ya, ini contoh ini bangunan tua yang masih menjadi saksi sejarah ya. Ini dirawat juga nih, coba lantainya masih Iya, seperti masih dulu. dulu. Kemudian temboknya ini biasanya kita kalau janjian kita sampai ke dalam. Nah, ini kebetulan kemarin kita tunda ya. Iya. Nah, ini salah satu bangunan yang masih terjaga di tempat ini. Saya bertanya kepada pemiliknya, ini Bu Bowo, yang sekarang nguri-nguri bersama dengan keluarga, itu kurang lebih ya 300 sampai 350 tahun bangunan ini. Ini bahkan ini sampai ke belakang utuh, masih temboknya masih tembok kayu terjaga. Berarti belum pernah dilakukan renovasi, Pak? Atau Ya kecil-kecilan ini kayak begini, menjaga, merawat, dicat gitu agar mohon maaf ya tidak kropos, tidak dimakan Iya. rayap, kan begitu caranya. Tapi ini jadi saksi sejarah di antara bangunan tua. Kalau teman-teman biasanya ke Sekayu, salah satunya yang di tempat ini. Nah, setelah ini kita juga akan melihat peninggalan bangunan tua, sekaligus di sana kita bisa banyak belajar rumah sastra In Hadini. Bangunannya masih Bagus utuh, banget. terbesar di Sekayu, hampir 820 meter. Nah, ini kita akan lihat di sana. Ayo kita jalan yuk. Yuk. Dekat juga dari masjid, ya kurang lebih 100 meter lah ya dari masjid. Monggo. Mbak Viva, ini rumah sastra In Hadini yang masih utuh, terjaga dan paling besar di kampung Sekayu. Terawat berarti ya, Pak? Oh iya, lihat aja. Nih, Iya, asli ini banget ya, Pak. rumah sastra In Hadini. Apa tinggalnya In Hadini, sekarang yang rawat keponakannya Mbak Uti. Dia lagi ya sana ini. berarti ini ada yang nempatin gitu ya, Pak? Ada yang tempati. Suasananya enak, adem. Dulu In Hadini lahir di tempat ini, besar, mengembangkan salah satu tulisan-tulisan beliau, salah satu yang paling terkenal buku tentang Sekayu yang menggambarkan tentang kampung ini, Mbak. Kelebihan Mbak In Hadini ini adalah ide sama gagasan saat itu sudah merintis namanya Pondok Baca. Ini suasananya begini. Jadi ini masih utuh dan sejak dulu ya begini katanya, kata Mbak Uti. Suasananya begini. Jadi masih terjaga ya? terjaga. Ini saksi sejarah rumah yang melahirkan seorang sastrawati. Nah, ini
Kita kemarin di Serasehan mengenang NHDI tanggal 4 Desember kemarin, kita punya gagasan sama ide bagaimana kalau rumah ini menjadi rumah sastra, kemudian dikelola oleh pemerintah. Karena warga juga kalau merawat studio besar juga terlalu berat. Banyak anak-anak muda yang ingin tahu secara dekat gimana sih kebiasaan NHDI di dalam melahirkan karya-karya itu. Wah, ini sebetulnya cocok ini Mas, ngobrol Mbak gitu. Berarti NHDI itu nulis karyanya di dalam ya? Salah satunya beliau menceritakan tentang Kampung Sekayu ini dengan bagus ya, karena sastranya itu sastra kenangan. Jadi sastra kenangan itu begini, dia menceritakan pengalaman hidupnya di tempat ini, dan orang yang membaca siapapun sampai generasi sekarang itu bisa membayangkan suasana tahun dulu, tahun jadul tentang kampung ini. Ya udah banyak sekali buku-bukunya, nanti kita lihat di Cafe GT. Di Cafe GT buku-buku ya. Cafe itu kayaknya menarik. Nah, ini kita nanti bisa lebih dekat bagaimana kita melihat karya-karya seorang Mbak NHDI ini yang luar biasa. Nah, ini tempat lahirnya beliau. Ini salah satu jujukan. Kalau kita berwisata, kita datang di Kampung Sekayu, ini salah satunya rumah NHDI. 820 meter masuk. Sekarang kita jalan dari rumah sastra NHDI yang masih terjaga dan terawat ini. Kita sekarang menuju ke kampung yang menjadi saksi sejarah. Dulu di Kampung Sekayu ini jadi pusat pemerintahan 1670. Nanti kita lihat beberapa bangunan, ada kampung Temenggungan, ada kampung Kepatihan, tempat para patih dan temenggung. Monggo sekarang kita jalan teman-teman. Nggak jauh dari tempat ini Mbak. Ini salah satu cara kita mengenal tentang sejarah Kampung Sekayu ke anak-anak muda sekarang, Mbak Wifa sama Mas Chris. Ini cerita relief batu Borobudur yang menceritakan tentang pembangunan masjid. Berarti ini identik. Ini kita 3 tahun yang baru. Ini kalau dilihat dari gambar reliefnya kayak terlihat kayu banget ya maksudnya. Identik dengan kayu. Nah, ini karya seniman Sekayu namanya Pak Arif, yang dia membayangkan situasi saat itu dengan sketsa ya. Iya. Kebetulan beliau juara UNESCO tahun berapa gitu? Ini dibantu seniman Borobudur, ini batu Borobudur, ini ada 7 gambar yang menceritakan tentang proses pembangunan Masjid Sekayu. Ini sengaja kita dokumenkan begini, semoga ini anak-anak muda senang ya, suka ya Pak. Tadi kayu-kayunya ini diimpor ke luar. Kayu-kayunya diambil dari Boja, dari Kendal, dari Boyolali, lewat aliran Kali Semarang kan? Iya. Bawa ke Kadilangu Demak. Kita akan sampai di salah satu gang yang dulu ini jadi tempatnya para patih. Wow. Nah, ini gang ini dulu diceritakan oleh orang-orang tua di tempat ini Sekayu Kepatihan ya, Sekayu Kepatihan. Saya tadi menyampaikan Kampung Sekayu ini pernah jadi pusat pemerintahan. Nah, ini salah satu saksinya. Nah, Sekayu Kepatihan ini ada beberapa bangunan yang masih di antara bangunan tua masih terjaga itu. Belum diapa-apain. Nah, ini masih roboh. Nah, ya ya perawatannya jelas lebih mahal. Ini yang punya kayaknya dijaga aja. Enggak, masih di sini. Masih di sini. Dan memang kita ada beberapa rumah yang sudah kebeli Paragon untuk pengembangan Paragon. Ini yang jadi tantangan kita ke depan. Ini disayangkan ya Pak? Ya, ini Sekayu Kepatihan. Ini kita dari Sekayu Kepatihan
menuju ke Sekayu Temenggungan. Ayo monggo. Ayo teman-teman. Ya suasananya seperti ini. Namanya juga kampung tua. Ini sudut akses jalan Sekayu, Paragon. Nah ini Cagak Gendero yang saya pernah ceritain. Ini juga sebagai tetenger pertanda, ini kita orang kampung Sekayu nyebutnya Cagak Gendero. Cagak Gendero itu ya, Cagak Gendero itu tiang mas. Dulu di tempat ini menjadi saksi pertempuran 5 hari Semarang, anak-anak muda kampung Sekayu dan kampung sekitarnya banyak yang gugur, kemudian dimakamkan di bawah ini. Kurang lebih 30 orang. Ada makam berarti? Ya karena makam massal. Nah ini tetengernya ini. Gitu. Nah ini tetengernya Cagak Gendero sebagai apa ya? Mengingatkan warga kampung Sekayu patriotisme, nasionalisme dan kepahlawanan anak-anak muda saat itu. Ini sebagian besar dulu dimakamkan di tempat ini. Nah ini makanya ini jadi cagar budaya nih. Cagar budaya. Mbak Afifah sama Mas Mufid Nggak tahu tahu ini ya. baru tahu. Atau dalamnya Di itu ada- belakang Mall Paragon yang besar seperti ini Ternyata ada tempat yang bersejarah. banget ya, kayak menarik banget. Nah sekarang dari tempat ini kita melewati Cagak Gendero, kita menuju ke Kampung Temenggungan. Ayo, tempat yang para Temenggung ini terakhir nanti kita ini sudah miliknya Paragon semua. Berarti ini tanahnya udah dijual semua, Pak? Udah Ya dibeli? dulu ada 2 RT, dua warga yang itu rumah-rumah lama ya masih terjaga yang Punya luas gitu ya Pak. Iya. Ini kita ke Sekayu Temenggungan, belakang Paragon. Kita sekarang berada persis di belakang tempat Paragon Mall. Ini masih ada bangunan-bangunan bersejarah dulu tempatnya para Temenggung, Mbak Afifah, Mas Mufid. Ini makanya tetangan ini Sekayu Temenggungan. Kalau teman-teman ini bisa di-shot ini Sekayu Temenggungan. Dan dilihat dari bangunannya juga masih Nah ini bangunan ini bangunan lama di belakang ini, di depan ini juga masih jadi bangunan lama yang masih terawat. Nah ini dulu tempatnya para Temenggung, sejarahnya begitu. Setelah kita jalan-jalan dari Kampung Temenggungan ini, kita akan melihat menuju ke masjid kembali, melihat tempat-tempat spot yang menurut saya itu sangat apa ya, estetik untuk foto-foto. Makanya teman-teman muda jangan khawatir, di sini banyak sekali tempat-tempat bagus ya untuk foto. Saya ada tempat yang menurut saya ini paling apa ya, otentik, original di kampung ini, kalau ngambil foto bagus banget. Ayo, banyak yang nggak tahu. Di tengah kota loh ya, di tengah kota yang sudah berkembang mall, masih ada rumah, mohon maaf, ini black itu seng bekas tir. Tahu nggak, kalau di kampung susah, ini sudah susah. Ini nyarinya ya, Pak? ini otentik banget, ini foto paling bagus kalau menurut saya. Ambil foto di sini, salah satunya suasana kampung. Ini Unik, menurut aku unik banget sih, Pak. unik, ada jendela yang masih terjaga Juga. seperti ini. Nah, ini diantara kalau kita jalan-jalan mengenal kampung Sekayu seperti ini, suasananya ya sepi, lenggang, padahal di tengah kota. Nah, next nanti Mas Mufid sama Mbak Afifah ajak teman-teman lebih dalam lagi mengenal Sekayu. Boleh ya, teman-teman? Belum lagi Jangan kulinernya, makanannya, belum ketemu dengan orang-orangnya ya. Iya. Gitu ya. Sip ya. Sekarang kita Kampungnya kembali aja. ke masjid karena udah adzan zuhur ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, kita udah berkeliling melihat-lihat bangunan yang ada di Kampung Sekayu yang sangat luar biasa ini. Gimana nih Mas Mufid rasanya tadi udah berkeliling-keliling? Aku speechless banget sih, jujur sih. Tadi kita kan udah lihat sendiri kan bangunannya di desa Sekayu ini yang berada di tengah-tengah kota. Ini membuat bangunan atau strukturnya itu ikonik banget sih. Tadi kan kita lihat bangunan yang asri dan juga masih terjaga. Itu membuat ikon tersendiri di desa Sekayu ini. Desa Sekayu ini, teman-teman. Dan kita lihat dari sendiri bahwa ada bangunan yang begitu menggoseng, pakai seng. Itu membuat aku unik banget. Iya enggak? Afifah? Iya bener banget. Tadi aja aku kayak speechless gitu, kagum banget. Ternyata di tengah-tengah kota Semarang yang udah terkenal maju gitu kan ya, berkembang, itu masih terdapat kampung yang sangat menyimpan banyak sejarah banyak gitu loh. Dan juga bangunan-bangunannya ini tuh masih
asri masih terjaga keasliannya. Jadi wah sangat luar biasa ya. Iya sih, aku juga sama. Terus habis ini kita enaknya kemana nih? Kemana ya? Aku juga bingung. Aku sih pengennya sih sholat dulu. Wah, Masya Allah. Baik, habis sholat, mana ya enaknya? Kan kayak sayang banget Iya, ya padahal kita udah sampai di keliling-keliling. sini. Aku juga udah keliling-keliling juga pengennya sih makan ataupun cari-cari kafe gitu ya. Wah, boleh banget nih. Kemarin aku lihat ada kafe yang lagi viral. Nah, ternyata tempatnya ini ada di kampus kayu ini loh, teman. Widih, penasaran nggak teman-teman? Penasaran kan? Tunggu saat ini. Nah, teman-teman sobat kampung, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat zuhur. Nah, tadi katanya kamu ngelap ya, Iva? Haus. Iya, bener banget nih. Lapar kan? Nah, itu sih aku ada rekomendasi tempat yang kata bapaknya itu tadi estetik loh. Ini bukan itu tempat yang kamu maksud, Iva? Wah, iya bener banget. Jadi, kafe yang lagi viral di kampus kayu gimana? Sangat estetik kan? Iya sih. Wah, gimana nih? Kita langsung masuk aja yuk. Cekidot dong. Iya. Permisi Pak. Pinten Mas, mau pesen apa? Kira-kira yang best seller ini apa nih Pak? Nah, itu pertanyaan yang berulang kali yang datang ke kafe gitu. Iya. Pasti mereka tanya menunya besar apa Pak? Iya, Di soalnya sini kan, banyak banget Pak. Ini ada kopi, ada non kopi, ada makanan dan mau cemilan. Saya sering ngarahin kepada mereka mau apa gitu. Kalau best seller Semuanya menu Semuanya. makanan itu disukai, kalau nggak disukai nggak kita tulis. Betul. Kamu sendiri mau apa Pak? Aku sih itu sih teh tarik boleh deh. Wah, banyak banget ya menunya. Iya. Kayaknya enak semua perlu nih. perlu nyoba nomor 15. Wah, apa tuh, Pak? Oh, Teh ngumpul berjodoh. Gimana ini? Itu teh ngumpul berjodoh itu ada ceritanya. Filosofinya Pak? Ada filosofinya. Keren banget sih. Kira-kira apa tuh Pak filosofinya? Ngumpul berjodoh. Jadi gini apa? Kalau kita ini kan memang buat teh yang apa ya? Teh yang khas Kampung Sekayu ya. Iya. Karena rasa teh itu sebetulnya ada 4 rasa. Rasa dasar kalau mau belajar teh. Pertama ada wangi itu biasanya dari bunga yasmin atau melati. Ada Harum. pahit, ada sepet, sama ada sangit. Nah, kita menciptakan meracik ya, meracik teh jus ini biar disukai anak-anak muda dan juga kalangan tua. Gitu. Nah, waktu itu ada konsumen, anak putri lah, mahasiswi gitu. Dia orang Solo. Iya. Dia tanya, "Pak, bisa buatkan teh khas Solo namanya teh ngerampul." Oh. Jadi teh ngerampul itu teh biasa saja, kemudian dikasih topping potongan jeruk minuman. Berarti Dia awalnya cerita itu- begitu. Lah kenapa sih? Kangen nih Pak, katanya saya sudah lama nggak pulang ke Solo. Setelah saya buatkan teh ngerampul berjodoh itu, teh versi yang dia itu, teh jusnya sini, kemudian potongan lemon Jawa. Potongan lemon Jawa kayak gini. Dipotong jadi 2. Kita sengaja dipotong jadi 2 kayak berjodoh begitu. Oh, gitu. Nah, setelah itu dia video call ke temennya itu yang di Solo. Teh enak ini katanya gitu. Kamu harus coba kesini gitu. Nah, mungkin karena di Bestian deket, akhirnya dia datang ke sini, kemudian kita jadikan menu. Nah, itu menu wajib anak muda yang galau tuh harus nyoba teh berjodoh. Kampung berjodoh biar dapat jodoh di sini. Keren banget sih Pak. Menarik banget ya Pak. Tadi ada filosofinya tersini di teh berjodoh. Jadi kata Berjodoh. bukan kata ya, saya bukan mengatakan pakar marketing wisata, enggak ya. Memang kita harus cari cara, karena tempat kafe gitu ini udah blesek, sempit, susah dijangkau, itu menarik orang gitu. Makanya menu-menu di sini kita mulai dari Banyak kopi banget. aja, misalnya kopi. Iya. Kopi
kayaknya kopi yang satu-satunya yang ada di Indonesia kopi Mas Wali Kopi cuma di Wali, sini ya. gitu. Mas Kopi Mas Dewan. Wali itu kopi luwak. Ini biji luwak kita olah sendiri tuh, biji luwak kita olah sendiri. Jadi sengaja ya pagi ini menu makan sama minumannya dibuat Ada unik yang gitu tanya, ya biar penasaran. yang suka kopi tuh tanya gini, Mas Ari, ini kenapa namanya kopi Mas Wali katanya gitu. Kampung Sekayu ini kan didirikan seorang wali, Mbah Kiai Gamal. Terus juga balai kota, tempatnya wali kota ngantor tuh kan berada di Kelurahan Sekayu. Nah, kita namanya wali. Terus ada kopi Mas Dewan. Kopi Mas Dewan itu identik dengan Arabica. Arabica itu ya kecut ya. Nah, gitu. Itu nama-nama itu kita ambil untuk mendekatkan kepada pelanggan. Dan nama-nama ini nama kampung ini. Kayak misalnya Wedang In Hadini nomor berapa itu? Wedang NH ini di mana ya? Nomor berapa Mbak Viva? Nomor Nah, enam. nomor 6. Itu Wedang In Hadini apa sih? Wedang In Hadini dari bunga rosella. Penggemar In Hadini itu pada tanya, memangnya Mbak In Hadini itu ada kesukaan minuman katanya gitu. Enggak. Saya ngatakan saya minta izin kepada Mbak NH. keluarga In Hadini untuk menjadikan salah satu menu agar anak-anak muda kita itu tahu. Mulai itu buku-buku In Hadini semua. Itu buku-buku karya In Hadini semuanya itu di kereta itu buku-buku karya In Hadini semua. Itu yang di bawah itu cara Pengenalan. kita mengenalkan mereka. Jadi selain datang kuliner, ngopi, wedangan ke kampung tematik ini, Sekali kita kita juga belajar. ingin, ya tadi selain silaturahmi nyari jodoh, silaturahmi cari temen, juga kita ingin mengenal sejarah, khusus sejarah kampung Sekayu. Nah ini mungkin jarang-jarang lihat gergaji besar ini ya. Ini loh di atas kamu ini gergaji Oh besar. iya Pak. Iya. Itu untuk mungkin kayu dulu Karena Pak. kan dulu Nebang. memang di sini kan pekayon. Oh. Kemudian anak-anak muda sekarang nggak pada kenal untuk apa pasah, bermacam-macam aneka pasah dan bermacam-macam gergaji dari model jadul yang ada. Itu gunanya buat apa? Tetap manukin Untuk ngasah belah, kayu. ya untuk belah kayu, untuk merapikan kayu. Dan yang anak-anak muda sekarang nggak tahu itu tuh corong masjid. Itu Tuh. corong masjid Pak. Iya, corong masjid ketika belum ada listrik tahun 60. Masih ya Pak sampai sekarang. Lah ini nih corong masjid ini. Awet. Ini berarti kalau dijaga. sebetulnya saya mau taruh di bawah biar orang nyoba suaranya keras apa enggak tuh keras. Jadi dulu muadzinnya Masjid Sekayu, Iya. kalau waktu masuk adzan naik ke atas, itu ada Oh. tangga. Masjid tadi itu ada tangganya. Iya, yang di pojok naik, itu. Ya, Nah. naik ke atas, ke atas lantai kemudian pakai corong itu. Anak sekarang nggak tahu. Boleh Gitu. dicoba. Ini beberapa Penasaran nih, Pak. ini beberapa benda-benda yang sengaja kita pertahankan untuk mengenal kampung ini sekaligus Semarangan ya kan banyak nih khas-khas Semarang ada. Termasuk saya dapat dari temen itu player pertama kali kopi Semarang. Kayak kopi Semarang. Itu tuh yang berdiri Gitu. di tiang itu. Iya. Nah, itu pabrik pertama kali Semarang ada kopi. Berarti aku Dikirim dikasih, itu. dikirim. Lah. Jadi sekarang tempat ini jadi apa ya, semacam apa ya? Kalau saya katakan magnet lah. Semua orang ingin tahu, kemudian semua orang ingin berkontribusi. Termasuk penggemar In Hadini kemarin di acara mengenang In Hadini memberikan itu Buku. buku-buku In Hadini yang selama ini jarang ada tuh. Ada 10 buku di sini. Wah seru banget ya Pi jalan-jalan kita kali ini. Sampai nggak terasa ya udah berapa lama nih kita menemani Sobat yang ini. Cukup lama sih menurut aku. Ya, baik, terima kasih Bapak sudah bersedia menemani kita jalan-jalan ke Kampung Sekayu yang sangat luar biasa ini. Bodoh-bodoh matur nuwun sami-sami. Ayo padha dolan musuhan kampung Sekayu dalam Marathon. Asik. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih mampir di Kampung Sekayu, tepatnya di mana sih? Di Semarang Tengah, belakang Mall Paragon, Sobo Kampung, Orang Wedi Blusuan.